analisis optimalisasi lokasi belajar di Universitas Negeri Malang menggunakan konsep sistem persamaan linear pada matriks. Lokasi yang kami analisis yaitu Selasar UM, Perpustakaan UM, dan UMAT. Pada latar belakang ini, kenyamanan tempat belajar itu punya pengaruh besar ke fokus dan produktivitas mahasiswa, mulai dari fasilitas, tingkat kebisingan, sampai akses internet. Semua berperan penting di UM sendiri. Ada beberapa pilihan tempat belajar dengan karakteristik yang berbeda-beda seperti Selasar, Perpustakaan, dan UMAT. Nah, perbedaan ini bisa dianalisis secara kuantitatif, salah satunya dengan sistem persamaan linear menggunakan matriks supaya hasilnya lebih objektif dan berbasis data. Pada slide selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, ada dua rumusan masalah utama dalam analisis ini. Yang pertama, bagaimana cara mengubah data kuesioner menjadi model matematika dalam bentuk sistem persamaan linear menggunakan matriks. Yang kedua, dari hasil penyelesaian SPL tersebut, lokasi mana yang paling optimal untuk dijadikan tempat belajar mahasiswa. Dan selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari analisis ini ada dua. Pertama, mengubah data kuesioner menjadi model sistem persamaan linear yang direpresentasikan dalam bentuk matriks. Kedua, menentukan lokasi belajar paling optimal berdasarkan hasil perhitungan matematis dari model yang sudah dibuat. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Adapun metode pengambilan data yang kami gunakan adalah menggunakan kuesioner. Nah, mengapa menggunakan kuesioner? Karena dalam rangka memperoleh data yang relevan dan representatif mengenai preferensi serta pola penggunaan lokasi belajar oleh mahasiswa Universitas Negeri Malang, kami memilih metode penyebaran kuesioner sebagai sarana utama pengumpulan data. Kuesioner dipilih karena memungkinkan kami mengumpulkan informasi langsung dari pengguna fasilitas kampus, yaitu mahasiswa, mengenai lokasi yang paling sering digunakan atau faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat belajar. Selain itu, penggunaan kuesioner memungkinkan penyebaran data secara lebih luas dan merata ke berbagai fakultas dan unit di lingkungan Universitas Negeri Malang, serta dapat dikumpulkan dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan metode pengumpulan data langsung lainnya, seperti wawancara atau observasi langsung. Lalu kami menggunakan metode SPL. Nah, kami menggunakan metode sistem persamaan linear atau SPL karena data penelitian melibatkan beberapa variabel independen yang secara bersamaan mempengaruhi satu variabel dependen, yaitu tingkat kepuasan belajar mahasiswa. Variabel kenyamanan fisik, lingkungan belajar, dan kualitas internet dinyatakan dalam bentuk numerik melalui skala Likert, sehingga hubungan antar variabel dapat dimodelkan secara linear. Selain itu, penelitian dilakukan pada 3 lokasi belajar berbeda, sehingga masing-masing lokasi dapat direpresentasikan sebagai satu persamaan linear yang membentuk sebuah sistem persamaan. Penggunaan SPL memungkinkan analisis hubungan antar variabel dilakukan secara sistematis dan objektif, serta dapat dengan mudah dituliskan dalam bentuk matriks. Pendekatan ini relevan dengan konsep aljabar linear dan memudahkan proses perhitungan perbandingan antar lokasi, serta penarikan kesimpulan berbasis data. Oleh karena itu, metode SPL dipilih karena sesuai dengan karakteristik data, tujuan penelitian, dan kerangka matematis yang digunakan. Kemudian ada metode sistem bersamaan linear atau SPL pada matriks. Yang pertama yaitu menentukan variabelnya. Dari kuesioner yang diperoleh di awal, 3 indikator utama yaitu ada X, Y, sama Z, di mana X-nya itu skor kenyamanan, Y-nya itu skor ketenangan, dan Z-nya itu adalah skor akses internet. Dari skor setiap indikator diperoleh rata-rata jawaban responden dari skala 1 sampai dengan 5 itu di rata-rata dengan jawabannya. Di mana pada kolom 1 itu ada ketenangan atau dilambangkan dengan X, kolom kedua ada kenyamanan dilambangkan dengan Y, dan kolom ketiga dilambangkan dengan internet atau dilambangkan dengan Z. Baris 1 untuk Selasar, baris kedua untuk Perpustakaan, dan baris ketiga untuk UMArt. Kemudian yang kedua yaitu menyusun sistem persamaan linear. Untuk setiap lokasi seperti Selasar, Perpustakaan, dan UMArt disusun satu persamaan linear yang mempresentasikan tingkat kenyamanan total lokasi tersebut. Bentuk umum SPL yaitu seperti A1E plus B1Y plus C1Z sampai dengan K1 dan sampai dengan K3 seperti yang ada di PPT berikut ini. Ini diperoleh dari tabel yang sebelumnya dimasukkan ke dalam bentuk SPL seperti ini.
dengan AI, BI, CI sama dengan bobot kontribusi masing-masing indikator, sedangkan KI itu merupakan skor kenyamanan total lokasi KI. Kemudian yang ketiga adalah melakukan normalisasi vektor. Karena setiap indikator yang memiliki skala yang sama dari 1 sampai 5, normalisasi dilakukan agar nilai berada pada rentang yang seragam dan dapat dibandingkan secara adil. Normalisasi yang digunakan yaitu X aksen X aksen Y sama dengan XI per X max. Kemudian ada Y aksen Y sama dengan YI per Y max. Kemudian ada Z aksen Y sama dengan ZI per Z max. Dengan X max, Y max, dan Z max adalah nilai maksimum dari masing-masing indikator. Hasil yang setelah dinormalisasi itu membentuk matriks A yang ada di bawah ini. Kemudian yang keempat adalah mengubah ke bentuk matriks. SPL di atas dapat dituliskan dalam bentuk matriks. Maksudnya tuh SPL yang sebelumnya itu dibentuk matriks pada contoh keempat seperti ini, di mana matriks kiri disebut matriks koefisien, sedangkan matriks kanan disebut matriks konstanta. Yang kelima, menghitung rata-rata setiap kolom matriks. Untuk setiap kolom ke J dihitung nilai rata-rata. Seperti RJ sama dengan 1 per N, sigma I sama dengan 1 sampai ke N, AIJ. Yang keenam, menjumlah semua rata-rata. Nilai T ini dipakai sebagai pembagi untuk menormalkan bobot supaya totalnya itu sama dengan 1. Jadi T sama dengan R1 plus R2 plus R3. Yang ketujuh adalah menormalisasikan bobot dengan WJ sama dengan RJ per T. Yang kedelapan adalah hitung vektor skor S, di mana S sama dengan R kali W, di mana R merupakan matriksnya tadi, W-nya itu seperti yang ini, dengan sigma K sama dengan 1 sampai ke N, WK sama dengan 1. Skor akhir S dapat langsung digunakan sebagai koefisien dalam SPL untuk menentukan solusi. Untuk penyelesaian lebih jelas akan dijelaskan oleh rekan saya setelah ini. Selanjutnya yaitu menyelesaikan analisis optimalisasi lokasi belajar menggunakan konsep sistem persamaan linear pada matriks. Telah didapat dari data awal diperoleh dari hasil kuesioner untuk mengukur persepsi responden terhadap 3 kriteria utama, yaitu kenyamanan, ketenangan, dan akses internet. Setelah dihitung, maka diperoleh skor rata-rata dari kuesioner yang telah kami masukkan ke dalam tabel. Maka bisa dilihat kriteria yang tertinggi yang mendominasi yaitu dari perpustakaan, di mana kenyamanan dengan skor 3,985, ketenangan 4,055, akses internet 3,86. Dari data ini dimasukkan ke sistem persamaan linear homogen dengan 3 persamaan dan 3 variabel, masing-masing mewakili kriteria ketenangan X, kenyamanan Y, dan akses internet Z. Telah dimasukkan untuk selasar didapat 3,265X ditambah 3,61Y ditambah 3,52Z sama dengan 0. Untuk perpustakaan 4,055X ditambah 3,985Y ditambah 3,86Z sama dengan 0. Dan terakhir UMR didapat 3,405X ditambah 3,865Y ditambah 3,7625Z sama dengan 0. Lalu dimasukkan ke matriks keputusan 3x3, di mana tiap baris mempresentasikan lokasi dan setiap kolom mempresentasikan setiap skor untuk masing-masing kriteria. Langkah selanjutnya yaitu menormalisasi matriks tersebut agar setiap elemen berada di rentang 0 hingga 1. Normalisasi dilakukan dengan membagi setiap elemen pada suatu kolom dengan nilai maksimum pada kolom yang sama. Maka didapat nilai maksimum X yaitu 4,055, lalu Y 3,985, dan Z 3,86. Hasil normalisasi akan menghasilkan matriks baru yaitu R, di mana R sama dengan 0,805, 0,906, 0,912, 1,000, 1,000, 1,000, lalu 0,840, 0,970, dan 0,975.
Setelah matriks dinormalisasi, berikutnya adalah menentukan bobot setiap kriteria. Ini dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai setiap kolom matriks yang telah dinormalisasi, lalu membagi masing-masing rata-rata tersebut dengan jumlah total ketiga rata-rata. Dengan hasil rata-rata pada kolom 1 yaitu 0,882, lalu kolom 2 0,959 dan kolom 3 0,962. Lalu dijumlahkan menjadi 2,803. Setelah itu, bagi bobot masing-masing kriteria dengan total bobot untuk kriteria 1 didapat 0,315, bobot kriteria 2 0,342 dan bobot kriteria 3 0,343. Maka didapat vektor bobotnya yaitu W sama dengan 0,315, 0,342 dan 0,343. Untuk mempermudah interpretasi, nilai-nilai tersebut dibulatkan menjadi 0,32, 0,34 dan 0,34. Maka didapat vektor bobot yang memenuhi syarat bahwa jumlah total bobot sama dengan 1. Selanjutnya, skor akhir untuk masing-masing lokasi dihitung dengan mengalihkan matriks normalisasi dengan vektor bobot. Dengan hasil tiap lokasi yaitu untuk Selasar 0,88, lalu perpustakaan 1,00 dan UMR 0,93. Berdasarkan skor yang telah dihitung, maka urutan kualitas lokasi belajar adalah yang pertama diraih oleh perpustakaan menjadi yang terbaik, kemudian disusul oleh UMR, lalu terakhir disusul oleh Selasar. Sehingga kesimpulan yang didapat dari analisis ini adalah konsep matriks dan sistem persamaan linier dapat dimanfaatkan secara langsung untuk membantu pengambilan keputusan pemilihan lokasi belajar. Data survei 3 alternatif lokasi yaitu Selasar, perpustakaan, dan UMR diolah menjadi matriks keputusan, kemudian dinormalisasi dan dikalikan dengan vektor bobot kriteria untuk memperoleh skor akhir setiap lokasi. Maka hasil perhitungan menunjukkan bahwa perpustakaan memiliki skor tertinggi dibanding dua lokasi lainnya, sehingga dapat direkomendasikan sebagai lokasi belajar utama. Sementara UMR menempati peringkat kedua dan Selasar menempati peringkat ketiga.